Hola, salam Airplay. Pekan ini kita kembali dengan informasi terbaru dari dunia sepak bola. Salah satu di antaranya FIFA tetap ngotot untuk menjalankan agenda kontroversinya, Piala Dunia setiap 2 tahun sekali. Inilah Airplay. Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional FIFA telah mengundang Asosiasi Federasi Negara-Negara pada pertemuan puncak online yang digelar Kamis lalu, guna membahas usulan kontroversialnya untuk menyelenggarakan Piala Dunia setiap 2 tahun, bukan 4 tahun. FIFA sepertinya ngotot akan tetap menjalankan Piala Dunia setiap 2 tahun sekali dengan mereformasi kalender internasional FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino di Zurich, Swiss menyatakan bahwa ada konsensus luas dalam permainan bahwa kalender pertandingan internasional harus direformasi dan ditingkatkan. Menurut Gianni, ini adalah salah satu dari beberapa peluang untuk membangun debat yang konstruktif dan terbuka di tingkat global dan regional selama beberapa bulan mendatang. The agenda has been dictated by our last Congress in May, and the agenda has 3 main topics: men's football, in particular the reform of the international match calendar and the final tournaments. Then we have women's football, with again the reforms of the international match calendar and the final tournaments. And finally, obviously, youth football, boys and girls, with the reforms there of the final tournaments, in particular because everything then goes into that direction. Tell us what you believe is good for football, for men's football and for women's football. Because personally, and I know many of you share the same point of view, personally I'm convinced that if we manage to do what is right for football, what is good for football, all the rest will follow automatically. The organizational side, the commercial side, the financial side, and the political side as well. Proposal Piala Dunia 2 tahun sekali dihidupkan kembali pada Maret lalu oleh mantan manajer Arsenal Arsene Wenger yang sekarang menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global di FIFA. Idenya adalah untuk mengadakan turnamen internasional setiap tahun dari tahun 2025-2026 bergantian Piala Dunia dan turnamen kontinental seperti kejuaraan Eropa dan Copa America. Ide itu mendapat penolakan dari sejumlah konfederasi, salah satunya Presiden UEFA Alexander Severin sangat menentang proposal itu dan mengancam bahwa negara-negara Eropa akan memboikot ide gila FIFA untuk menjadikan Piala Dunia setiap 2 tahun sekali. Sementara Konfederasi Amerika Selatan CONMEBOL mengatakan bahwa proyek itu tidak bisa dibenarkan secara keolahragaan. Presiden FIFA Gianni Infantino telah berjanji keputusan tentang penyelenggaraan Piala Dunia setiap 2 tahun akan ditetapkan pada akhir tahun ini. Pekan lalu, FIFA menerbitkan jajak pendapat online yang mengklaim mayoritas penggemar sepak bola mendukung gagasan Piala Dunia untuk lebih sering diadakan. Hasil survei sangat kontras dengan oposisi dari banyak kelompok pendukung nasional di seluruh dunia, sementara penolakan Piala Dunia setiap 2 tahun sekali mendapat penolakan dari Federasi Sepak Bola Amerika Latin dan Eropa. Uniknya, pelatih tim nasional Spanyol, Luis Enrique, yang tengah disoroti akan mengganti posisi Ronald Koeman di Barcelona, angkat bicara justru kontraproduktif dengan konfederasinya. Enrique berpendapat Piala Dunia setiap 2 tahun sekali merupakan ide yang baik dan memberikan peluang bagi generasi muda di lapangan sepak bola. Namun dengan catatan bahwa FIFA harus mengurangi jumlah pertandingan dalam kalender internasional agar bisa melindungi klub dan pemain yang jadwalnya sudah cukup padat. Bueno, lo que yo creo que debería ser común por todos que se necesita un calendario, unificar un calendario y reducir ese calendario. O sea, vale, unificarlo, si le añado partidos y competiciones y demás, pues al final el jugador se va a resentir. De hecho, ya podemos ver el número de lesiones, que no sé si es mayor o menor, pero que con un calendario tan intenso es evidente que esto es lo que está sucediendo. Unificar un calendario y que haya posibilidades atractivas para el espectador creo que es necesario, pues por lo que significa seguir o que el fútbol siga siendo atractivo para generaciones jóvenes y para el mundo en general. Pero es evidente que hay que reducir de alguna manera.
y de algún lado se tiene que reducir. Yo no soy la persona ni capacitada ni adecuada para recomendar de dónde han de reducir, pero yo creo que sería beneficioso. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menyatakan Federasi Sepak Bola Asia sebagai pengusul Piala Dunia 2 tahun sekali dan kemudian Arsene Wenger ditunjuk oleh FIFA untuk melakukan kajian dan uji kelayakan atas wacana Piala Dunia digelar 2 tahun sekali itu. Sebelumnya ide itu muncul dari anggota Federasi Sepak Bola Asia AFC, yaitu Federasi Sepak Bola Arab Saudi. AFC pun dengan positif menyambut keinginan anggotanya sebab peluang tim-tim Asia tampil di Piala Dunia semakin besar. Hal itu dinilai bakal bisa membantu sepak bola Asia untuk lebih berkembang. Manajer Liverpool Jurgen Klopp meminta pemerintah Inggris dan Confederação Brasileira de Futebol atau Federasi Sepak Bola Brasil untuk duduk bersama guna menemukan solusi mencegah pertikaian klub versus timnas. Pasalnya, Brazil melalui pelatihnya Tite telah memanggil 8 pemain asal Liga Premier Inggris yang tergabung dalam tim nasional Brasil pada laga kualifikasi Piala Dunia untuk periode 8 hingga 15 Oktober 2021. Dengan demikian, beberapa klub Inggris akan bermain pada laga di bulan Oktober tanpa pemain Brazil yang tergabung dalam timnas. Liverpool pun bakal bermain tanpa Alisson dan Fabinho saat bertandang ke Watford pasca jeda internasional. 2 pemain Liverpool yang masuk skuad tim Samba yakni Fabinho dan kiper Alisson Becker. Sebelumnya, klub-klub Liga Premier Inggris menolak melepas pemain ke negara zona merah COVID-19, termasuk Brazil yang mengharuskan isolasi mandiri selama 10 hari saat para pemain kembali dari daerahnya. Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional FIFA akhirnya turun tangan dan mengizinkan pemain yang dipanggil ke negara-negara itu dapat langsung bermain tanpa karantina. Jurgen Klopp menekankan bahwa skuadnya dan tim lain di Inggris akan bermasalah ketika pemain asal Brazil membela timnas Brazil pada jeda internasional atau kualifikasi Piala Dunia pada bulan ini. Klopp juga minta harus ada solusi karena tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena ini merupakan masalah bagi Liverpool dan bagus untuk Watford. That's just not right. I really think whoever negotiated, whoever gave the informations to the people at government. I don't expect the government to be 100% in the Premier League situation. I'm thinking about the need of specific players. But the Premier League has to tell we have to fight for our players, and that's now not the situation. Again, that if in Brazil the situation is that bad, then we have to react on that. But why does France, Germany, Italy, Spain think it's not that bad? I don't know exactly. I don't know. Why can their players go back to France, go back to other European countries and play on and have the life they had before afterwards as well? And here they have to go for 10 days in a hotel with delivering the food in front of their door. If that's the case. So that's what I heard, that it's maybe like this. I just think it's not okay that we constantly now we move just responsibility to the players. So if you are ready to do that, then you can go. If not, then stay here. So it's not okay. But yeah. Selain Alisson dan Fabinho, 6 pemain asal Brazil di Liga Inggris lainnya yang dipanggil ke timnas yaitu Ederson dan Gabriel Jesus dari Manchester City, Thiago Silva dari Chelsea, Fred dari Manchester United, Raphinha dari Leeds United, dan Emerson Royal dari Tottenham Hotspur. Estamos encaminhando bem essa classificação. Claro que a gente quer resultado, mas a gente quer também fortalecer aquilo que eu falei lá no início, do histórico que eu particularmente tenho na formação de equipes, de saber que isso se oportuniza e essa evolução ela precisa ser feita e nós estamos oportunizando, inclusive com esses atletas novos ou jovens. Pihak Brazil meminta agar Inggris pun dapat mengizinkan pemain mereka dapat melakukan perjalanan transatlantik di bulan Oktober untuk membela tim Samba di ajang kualifikasi Piala Dunia. Adapun Brazil akan menghadapi Venezuela, Kolombia, dan Uruguay hingga pertengahan bulan ini. Sementara di pihak Liga Inggris, khususnya Liverpool, sebelum jeda internasional kedua musim ini, selain semalam menghadapi Manchester City, tim The Reds juga akan menghadapi Brentford dan Porto. Timnas Putri Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia
AFC Women's Asian Cup India 2022. Mereka meraih tiket itu setelah menang 1-0 atas Singapura pada laga leg kedua kualifikasi AFC Women's Asian Cup India 2022 di Republikan Central Stadium Dushanbe, Tajikistan pekan lalu. Kemenangan ini makin lengkap setelah Zahra Musdalifah menjadi pemain terbaik atau Woman of the Match dalam pertandingan ini. Malam hari ini seperti apa? Komennya jujur, ini pertandingan yang sekarang ini beda banget sama yang pertama. Yang pertama Singapura tuh lebih kayak ke compact defense aja, mereka nggak berani pressure. Cuman karena mereka kali nothing tulus, karena mereka udah kalah skor di pertandingan pertama, jadi di pertandingan kedua dia mulai pressure dan mulai kerasa agak pertandingannya tuh kerasa. Oke. Terus bagaimana nih akhirnya kamu menjadi pelaku sejarah lolos ke Asian Cup bersama timnas Indonesia, timnas wanita? Komennya? Bangga banget. Aku speechless, aku bener bahagia banget dan bangga banget sama diri sendiri dan tim dan juga official serta pelatih-pelatihnya. Gol kemenangan timnas Garuda Pertiwi dicetak oleh Oktavianti Dwi Nurmalita pada menit ke-31. Sebelumnya pada leg pertama 24 September lalu, timnas Indonesia asuhan Rudi Eka Priyambada ini juga unggul 1-0 atas Singapura. Rudi Eka menyatakan kegembiraannya setelah mengalahkan Singapura sekaligus mewujudkan impian Indonesia selama 30 tahun absen di turnamen sepak bola putri di Asia. Rudi Eka menyatakan bahwa ke depan tantangan semakin berat karena akan menghadapi belasan klub dengan reputasi terbaik di Asia. Jadi timnas putri butuh konsolidasi dan latihan lebih awal jelang final Piala Asia di India pada awal tahun depan. 10 tahun kita absen terus di Piala Asia wanita. Akhirnya bisa masuk lagi karena berkat anak-anak pemain kerja keras, coaching staff semuanya kerja keras, dan juga instruksi-instruksi yang kita di latihan mereka lakukan dengan baik. Tetapi kita ini belum sampai di sini, masih banyak lagi panjang karena di India ada 12 tim top dunia lah ya, ada Korea, ada Iran, ada Australia, mungkin seperti itu ya. Jadi kita juga harus bisa belajar di situ karena di Asian ini kita juga akan kerja keras. Untuk permainan dari anak-anak malam ini apakah sesuai dengan instruksi coach dan mereka bisa keluar dari tekanan karena Singapura juga sempat menekan tuh coach? Sesuai prediksi karena kan Singapura kan natin terus ya, mereka juga pengen keluar dari ketertinggalan yang sudah terjadi di pertandingan pertama. Saya pikir anak-anak melakukan kayak passing antara sudah melakukan dengan baik, tetapi difinalisasi lagi kurang dimaksimalkan untuk mencetak gol. Untuk rencana kedepannya kan coach kita akan pulang ke Indonesia, dari coach sendiri ada rencana apa? Dan rencananya kita kan anak-anak pada sebagian main di PON, kita kasih mereka sebentar, dan juga ya kita mulai lagi fokus lagi di bulan Januari ya, India kan bulan Februari. Saya pikir kita harus mesti TC ada training camp agak sedikit lama, sedikit panjang mungkin juga. Saya pikir nanti kita lihat dengan federasi. Terus tapi federasi dalam hal ini sudah sangat membantu sekali. Terima kasih banget untuk dukungannya, supportnya untuk timnas wanita, karena saya pikir sepak bola wanita akan berkembang pesat terutama di Indonesia karena banyak bibit-bibit yang baik untuk diambil lagi untuk bermain di timnas. Pertandingan putaran final Piala Asia 2022 sendiri akan digelar di India pada 20 Januari hingga 6 Februari mendatang. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan bersyukur atas prestasi ini. Ia melihat skuad Garuda Pertiwi telah bekerja keras demi meraih kemenangan kedua kalinya atas Singapura dan mendapat tiket ke India 2022. Saat ini tim baru kembali dari Tajikistan dan tengah menjalani karantina di Jakarta. Setelah PON, rencananya skuad Garuda Pertiwi asuhan Rudi Eka Priyambada akan kembali ke pusat pelatihan guna persiapan final Piala Asia di India nanti. Demikianlah R-Player, informasi menarik seputar dunia sepak bola pekan ini. Tetaplah bersama R-Play setiap Senin petang. Sehat selalu dan salam R-Play. Ciao.